Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Betapa saya sangat berharap supaya pasangan-pasangan suami istri Kristiani di masa-masa pandemi ini, ketika hidup semakin berat, tetap dijaga dalam kasih dan kesetiaan. Saudara, dari judul video ini, The World of Merit dalam Alkitab, ataupun dari gambar covernya, Anda pasti sudah bisa menebak bahwa video kita ini akan membahas seputar perkawinan. Apa yang dikehendaki oleh Allah seputar perkawinan, dan juga bagaimana rahmat yang diterima oleh pasangan suami istri supaya pasangan Kristiani bisa melewati aneka macam hambatan dan tantangan. Saudaraku, dalam kehidupan ini, entah yang ditampilkan dalam sinetron-sinetron, dalam drama Korea, ataupun dalam kehidupan nyata kita, saya yakin ada di antara kita yang hidupnya penuh dengan perjuangan karena hidup perkawinannya sungguh berat. Ada begitu banyak masalah-masalah datang silih berganti yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ada begitu banyak masalah-masalah yang tidak pernah diajarkan dalam kursus persiapan perkawinan sebelum menikah. Misalnya, bagaimana mungkin perkawinan si Sunwo dan si Taeoh dalam drama Korea The World of Merit tadi bisa hancur berantakan. Gimana coba bisa terjadi? Yang satu ganteng, yang satu cantik, sudah punya anak, ekonomi mapan, pekerjaan mantap dan menjanjikan. Usia perkawinan itu bukan usia yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sudah berlangsung lama. Tetapi hanya karena kehadiran orang ketiga yang namanya Dakyung itu. Saya yakin ibu-ibu kalau dengar nama Dakyung di masa pandemi ini langsung emosinya mendidih. Udah merebut suami orang, menghancurkan perkawinan orang, hamil lagi. Dan parahnya cantik lagi. Saudara-saudara, tentang akhir perkawinan Sunwo dan Taeoh, saya juga tidak tahu. Jujur saya belum pernah nonton. Saya tahu karena saya sering kali menyimak ibu-ibu yang bergosip, kok seru amat. Tetapi yang mau saya bahas adalah noktah-noktah perkawinan dari pasangan-pasangan suami istri dalam Alkitab. Yang bisa kita pelajari adalah, misalnya pasangan-pasangan seperti Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel. Semua dari mereka hidup perkawinannya pasti punya masalah. Entah sulitnya memperoleh keturunan, bertahun-tahun harus ditunggu dan harus dinanti-nanti. Betul-betul menguras energi dan juga menggerogoti kesetiaan. Dan juga beberapa dari mereka hidup anak-anaknya ternyata tidak akur, saling berkelahi, saling bertengkar, bahkan mau bunuh-bunuhan. Bahkan ada yang sampai menjual saudaranya sendiri jadi budak. Saudara-saudara, hidup perkawinan mereka bukan sesuatu yang mulus begitu saja. Kita juga bisa belajar dari hidup perkawinan Naomi dengan Elimelek dan juga Ruth dengan pasangannya. Tadinya mereka sangat bahagia, mereka penuh kasih dan karunia, tetapi hidup mereka jadi berantakan ketika suami-suami mereka meninggal. Sehingga membuat Naomi merasa hidupnya sudah hancur, hidupnya pahit, hidup ekonominya berantakan sampai harus berjuang secara luar biasa untuk bisa makan saja. Tidak ada perlindungan, tidak ada yang menjamin hidup mereka. Tetapi kita bisa belajar, ternyata dalam kesulitan hidup mereka, para janda ini, Allah menjaga mereka, Allah merawat hidup mereka. Kita juga bisa belajar dari kisah perkawinan Simson dengan istrinya. Simson itu sangat sayang sama istrinya, sangat mencintai istrinya. Digambarkan berkali-kali Simson jatuh cinta kepada perempuan ini. Tetapi istrinya silau oleh harta. Dibujuk oleh musuh-musuh Simson, akhirnya mencoba mengkorek-korek rahasia kekuatan Simson. Berulang-ulang dicoba, berulang-ulang bercoba, merajuk dan merajuk. Pada akhirnya Simson luluh juga. Dan akhirnya Simson pun bisa dikalahkan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bahwa kalau dari pasangan suami dan istri, salah satu gila harta, salah satu hanya mementingkan materi belaka, akan sangat membahayakan relasi suami dan istri. Dalam video saya juga pernah membahas tentang relasi Ayub dengan istrinya, atau Tobit dengan istrinya. Dari pasangan Ayub dan juga Tobit dengan istri-istri mereka, kita bisa belajar bahwa dalam hidup perkawinan pasti pernah salah satu dari pasangan berbuat salah. Tinggal bagaimana pasangannya memberi nasihat dan memberi maaf, sehingga pada akhirnya mereka bisa keluar dari kemelut rumah tangga mereka. Kita juga bisa belajar dari pasangan Elkana dan juga Hana, orang tua dari Nabi Samuel. Usia perkawinan mereka sudah berlangsung lama, tetapi belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Sampai akhirnya kenyataan itu membuat Hana hidupnya penuh dengan kesedihan. Tapi di sini Elkana, sang suami, memberikan sebuah penghiburan bahwa Hana, istrinya, jauh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki sekalipun. Nah, saudara-saudara, dari The Word of Merit dalam Alkitab tadi, kita bisa belajar bahwa tidak ada perkawinan dari tokoh-tokoh itu yang tanpa masalah. Problemnya adalah tergantung bagaimana mereka mau menyerah atau tidak. Ketika mereka menyerah, mereka akan binasa. Tetapi ketika ada ampun, ada maaf, ada usaha untuk memperbaiki diri, hidup perkawinan mereka bisa diselamatkan. Ketika seorang pasangan mempraktekkan kasih dan kesetiaan Allah untuk pasangannya yang berbuat salah, hidup perkawinan bisa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian baru, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 22 sampai 33. Di situ Paulus membongkar sebuah kekuatan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri Kristiani. Di situ, Paulus memberikan banyak nasihat kepada suami dan istri. Misalnya, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kepada suami juga ada, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Bahkan ada 2 nih kepada suami. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Saudara-saudara, dalam perikop ini, Paulus memberikan sebuah rahasia yang besar tentang ikatan suami dan istri. Perikop inilah yang menjadi salah satu dasar bagi gereja untuk melihat, mengimani, dan menjalani hidup perkawinan Kristiani sebagai sakramen. Dalam perikop ini, Paulus melihat bahwa di balik relasi suami dan istri tercerminlah relasi Kristus dengan jemaatnya. Sebagaimana Kristus Yesus selalu setia memberikan dirinya kepada jemaatnya, demikian pun dengan suami dan istri. Saudaraku, meskipun saya tidak menikah, tetapi saya masih bisa banyak belajar dari pasangan-pasangan yang pernah saya lihat. Pasangan mama dan papa saya, ataupun orang-orang yang saya kenal, yang sudah bisa melewati lika-liku kehidupan mereka. Dari pengalaman mereka, saya bisa menyimpulkan bahwa hidup perkawinan suami dan istri adalah tentang bagaimana menyerahkan diri satu dengan yang lain. Tanpa penyerahan diri seutuhnya, pasangan suami istri akan jatuh pada sikap yang egois. Hanya mencari kebahagiaannya sendiri, tidak pernah memikirkan kebahagiaan pasangannya. Bila pasangan suami istri saling berkorban satu sama lain, berkorban untuk kebahagiaan pasangannya, disitulah terletak rahasia kekuatan kebahagiaan dalam perkawinan. Salam damai sejahtera saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati semua pasangan suami istri Kristiani dimanapun mereka berada, apapun situasi dan kendala yang mereka hadapi. Semoga perkawinan yang sedang retak, yang sedang dingin, diikat kembali oleh kasih dan kesetiaan Allah. Salam, Tuhan memberkati. Amin.